Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kata vaksin. Saat menduduki bangku sekolah dasar, suntik menjadi hal yang sangat menakutkan. Sebenarnya, sejak bayi sebagian orang sudah dikenalkan dengan vaksin. Namun, alangkah lebih baik jika kita lebih mengenal apa itu vaksin. Vaksin sendiri adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu jenis penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi ditujukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Dalam vaksin sendiri mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit, dan biasanya vaksin dibuat dari mikroba yang telah dilemahkan atau dimatikan toksin darinya. Vaksin sendiri bekerja dengan cara agen yang terdapat dalam vaksin tersebut akan merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman yang kemudian akan dihancurkan, dan sistem ini akan bekerja ketika di kemudian hari terindikasi dalam tubuh kita terdapat mikroorganisme yang terkait dengan agen tersebut. Cara pemberian dari vaksin tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu suntikan, tetes minum, kemudian aerosol, dan cara yang terbaru yaitu dengan cara pemberian vaksin melalui oral. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Adapun faktor-faktor yang mengharuskan orang dewasa untuk mendapatkan vaksin yaitu: yang pertama, berusia lanjut. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh si ibu dan si calon bayi. Yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya menderita infeksi HIV, yang dimana menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang keempat yaitu penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. Yang kelima yaitu belum pernah melakukan imunisasi wajib sebelumnya, sehingga ia harus melakukan imunisasi di waktu dewasanya sekarang. Dan yang terakhir yaitu bekerja di tempat yang berisiko tinggi untuk menularkan infeksi penyakit, seperti rumah sakit dan laboratorium klinik. Yang pertama ada vaksin mati. Vaksin jenis ini mengandung bakteri atau virus yang telah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, ataupun bahan kimia. Contoh dari vaksin ini ada vaksin polio, vaksin DPT, dan vaksin flu. Yang kedua ada vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, pada vaksin ini virus atau bakteri tidak dimatikan, melainkan dilemahkan. Contoh dari vaksin ini ada vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin rotavirus, dan vaksin cacar air. Yang ketiga ada vaksin toksoid. Vaksin ini adalah vaksin yang terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh. Contoh dari vaksin ini ada tetanus toksoid dan vaksin difteri. Yang keempat ada vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Contoh dari vaksin ini ada vaksin HIV. Manfaat vaksin bagi tubuh. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya, pada kasus kematian pada bayi dan anak-anak akibat wabah penyakit campak, yang dahulu pernah menggemparkan dunia. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ditemukannya vaksin untuk penyakit tersebut. Yang kedua, melindungi dari resiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya.
Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Berikut adalah jenis-jenis vaksinasi yang penting untuk anak. Yang pertama, vaksin hepatitis B, vaksin hepatitis A, vaksin polio yang diketahui untuk mencegah serangan virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan, vaksin campak, dan vaksin lainnya. Walau dikenal sebagai tameng dari berbagai macam penyakit, ternyata vaksin juga memiliki efek samping yang harus diwaspadai. Biasanya, tidak ada efek samping yang ditimbulkan setelah imunisasi. Namun, terdapat beberapa kasus yang sangat langka yang menyebabkan vaksin memiliki efek samping. Efek samping tersebut bisa seperti bengkak, ruam, ataupun rasa nyeri di area tubuh yang sudah divaksin, sakit kepala, tubuh terasa lelah, tubuh terasa panas dingin, atau bahkan otot dan sendi terasa nyeri. Efek samping ini terjadi akibat dimulainya proses pembangunan sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan penyakit. Perlu diketahui bahwasannya sangat jarang ditemukan efek samping yang serius akibat vaksin. Hanya 1 atau 2 kasus yang ditemukan dari 1 juta vaksin yang disuntikan.